Shalom saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Saudara yang menjaga dengan kasih. Saya sempat merenung saudara, apakah Tuhan juga memakai virus corona ini menjadi alat peraga? Mengapa saya berpikir demikian? Karena pandemi ini menunjukkan dengan jelas bagaimana arti tubuh Kristus yang mengatakan kalau satu lemah maka seluruh tubuh menjadi lemah. Virus ini menjadi alat peraga yang sangat jelas untuk mengajarkan kita bagaimana kita harus menjaga satu sama lain. Kalau satu terpapar positif virus corona, maka sangat besar resikonya orang-orang lain di sekitar pasien ini juga ikut terpapar, entah mereka sadar atau tidak. Maka demikian juga dengan tubuh Kristus, jika satu bagian tubuh atau satu orang terpapar dosa, maka satu keluarga besar, satu tubuh Kristus menjadi rentan terhadap dosa. Padahal di zaman yang mengakar dengan sikap individualisme ini, sangat sulit untuk menjalankan kehendak Tuhan, di mana kita diminta menjadi saudara yang saling menjaga di dalam kasih. Tidak mudah. Gereja sekarang terdiri dari komunitas yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Lebih mudah melempar tanggung jawab itu pada sekelompok petugas atau sekelompok pelayan saja. Atau lebih mudah membuat 1-2 program daripada harus melakukannya setiap hari di dalam kehidupan setiap anggotanya. Padahal panggilan dan tugas dari Tuhan itu diperuntukkan bukan hanya satu komisi atau satu organisasi atau satu kegiatan, tetapi bagi seluruh orang percaya di setiap hari kehidupan mereka. Nah, dalam sebuah studi psikologi saudara, seorang peneliti menemukan bahwa semakin banyak orang yang menonton sebuah kejadian darurat, maka semakin kecil kemungkinan salah satu dari mereka melakukan tindakan pertolongan. Ini kemudian dikenal dengan teori bystander effect, yaitu situasi di mana orang hanya memilih untuk menjadi pengamat, penonton, menyaksikan apa yang terjadi, tapi tidak melakukan apapun untuk membantu atau menolong orang lain itu. Mereka lebih memilih untuk melihat saja sambil menunggu orang lain. Mereka berharap orang lain yang akan melakukan tindakan pertolongan itu. Karena itu di dalam bacaan kita melihat bahwa Tuhan memperingatkan Nabi Yehezkiel. Dia tidak boleh hanya menjadi pengamat, tidak boleh hanya menjadi penonton perilaku jahat dari bangsanya. Dia harus berjuang memperingatkan mereka. Dia tidak boleh diam saja, melihat saja, tidak melakukan apa-apa. Karena Tuhan mengatakan, ia nanti kalau diam saja, maka ia sama berdosa di hadapan Allah seperti bangsanya yang jahat itu. Tapi saudara, bukankah lebih mudah memang untuk menonton saja, untuk mengamati dari jauh? Kita biasanya berdalih, toh yang penting bukan saya yang membuat orang itu jatuh, membuatnya menderita. Yang penting saya tidak melakukan yang salah atau jahat kepadanya. Maka saya bisa merasa sebagai orang yang baik, orang benar. Lagi pula, untuk apa saya menolong? Saya tidak dapat untung, dia juga bukan keluarga saya, malah nanti saya bisa rugi, bisa dituduh sebagai pelaku atau komplotan penjahat karena ada di tempat kejadian perkara. Atau ada orang lain juga yang berpikir, wah, saya sendiri juga sudah punya masalah. Saya sendiri punya banyak masalah. Buat apa mengurusi masalah atau hidup orang lain?
Inilah yang dipahami oleh orang Israel ketika mereka mempraktekkan hukum Taurat. Orang Israel berpikir selama saya tidak melanggar hukum Taurat ke-5 sampai ke-10, maka saya adalah orang benar. Saya tidak berbohong, saya tidak membunuh, dan lain seterusnya. Maka itu sudah cukup. Maka Paulus menasihati jemaat dalam Roma 13 ayat 8. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sederhananya. Janganlah kamu berutang apa saja kepada siapapun, hanya satu yang boleh, yaitu berutang kasih terhadap satu sama lain. Siapa saja yang mengasihi sesamanya berarti dia sudah memenuhi semua yang tercantum di dalam hukum Musa atau hukum Taurat. Jadi Paulus memahami secara baru maksud Tuhan. Dia yang dulunya adalah pakar hukum Taurat, kemudian setelah bertemu Kristus akhirnya mengerti bahwa tidak melakukan yang jahat saja itu belum cukup. Tapi Tuhan meminta kita melampaui hukum Taurat itu. Tidak melakukan yang jahat plus rajin berbuat baik dan lebih rajin lagi mengasihi orang lain. Karena itu Paulus menyimpulkan dalam Roma 13 ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksud kata jangan itu bukan untuk kita dilarang melakukan apapun. Tetapi itu adalah tugas tanggung jawab supaya kita justru bisa lebih banyak mengasihi. Persoalannya saudara, bagaimana kita melakukan tanggung jawab perintah firman Tuhan ini pada masa pandemi? Bagaimana kita saling menjaga dalam kasih ketika kita tidak bisa berjumpa secara fisik satu sama lain? Jangankan berjumpa dalam keseharian, berjumpa sekali seminggu di gereja saja sudah tidak bisa lagi. Saya merenungkan saudara bahwa pandemi ini ternyata tidak bisa memisahkan kita. Pandemi ini ternyata tidak bisa memadamkan kasih Allah. Kasih kita satu sama lain. Buktinya dengan menjaga jarak, dengan tidak saling berjumpa, tidak saling berkunjung, dengan memakai masker, dengan membatasi jarak, justru kita sedang menunjukkan kasih itu. Ada saudara yang bercerita bahwa saat tidak bisa ke gereja, ia sempat goyah karena gempuran dari pemeluk agama yang lain. Ada juga saudara yang bercerita bahwa dia hendak mengambil jalan pintas, melakukan dosa, karena ia tidak lagi punya uang, tidak bisa lagi mencari nafkah. Tetapi dua orang saudara ini kemudian tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena apa? Karena ada saudara-saudaranya seiman yang menelpon, yang mengingatkan, yang bertanya kabar, yang saling bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang saling mengingatkan janji Tuhan, kasih Tuhan. Dan saudara-saudara ini walaupun jauh tidak bertemu, tapi bisa saling menopang, saling menjaga satu sama lain. Saudara yang terkasih, kebaktian dan pelayanan di gereja boleh tidak ada. Tapi pelayanan dan tanggung jawab kita untuk menjadi saudara yang saling menjaga dalam kasih, itulah ibadah kita yang sejati. Dan ini bisa kita lakukan setiap hari. Semua orang bisa dan wajib melakukannya. Justru saat kita tidak bersama-sama ini, kita harus bisa membuktikan bahwa kita bertemu di dalam roh. 2-3 orang bersepakat untuk memperjuangkan sesuatu, untuk memperjuangkan hidup seseorang, iman seseorang, keselamatan sesamanya. Maka doa yang seperti itu berkenan dan dijawab, dikabulkan, bahkan lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Mari kita pakai masa pandemi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih kita. Mulai dengan doa kita
kita mengawal saudara-saudara kita, mulai dari tutur kata, sapaan hangat dan perhatian kita, dan mulai dari kesiapan kita untuk menjadi saudara, bukan menjadi orang asing, menjadi saudara yang mau berinisiatif, yang mau turut ambil bagian, bukan hanya melihat, menonton, atau mengamati dari jauh saja. Tuhan menolong dan memampukan saudara sekalian. Amin.